Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih Bu Bidan. Ya. Apa kabar hari ini, Adek? Alhamdulillah kabar baik Bu Bidan. Alhamdulillah, semoga hari ini dan seterusnya Adek sehat selalu ya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ayu Fitriani, saya bidan yang bertugas pada siang hari ini. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya kan baru memasuki masa pubertas. Nah, saya ingin mengetahui cara menjaga kesehatan reproduksi yang baik itu seperti apa. Karena 1 minggu yang lalu saya baru saja mengalami menstruasi yang pertama, begitu Bu. Oh, jadi seperti itu. Baik, sebelumnya saya sangat apresiasi sekali Ade sudah datang ke sini untuk melakukan konsultasi. Itu artinya Ade sangat peduli terhadap kesehatan reproduksi Ade sendiri ya. Itu sangat bagus dan saya sangat apresiasi. Tapi sebelumnya isi data terlebih dahulu ya. Baik, nama Ade siapa? Putri, Nah, Putri ya. Kemudian umurnya berapa, Dek? 13 tahun. 13 tahun ya. Alamatnya di mana? Labuan. Di Labuan. Oke, baik. Pengisian datanya sudah selesai. Sebelumnya saya mau bertanya, menurut Putri ini kesehatan reproduksi itu seperti apa sih? Contohnya mengganti pakaian dalam, membersihkan kemaluan dengan air bersih setelah buang air besar ataupun buang air kecil, seperti itu. Ya, betul sekali ya, jawabannya sudah benar. Tapi nanti saya bantu jelaskan lebih rinci lagi nanti pada saat konseling ya. Konseling ini bertujuan untuk menambah pengetahuan Adik Putri agar Adik Putri tahu nih apa saja yang harus dilakukan dan yang tidak harus dilakukan, apa yang harus dihindari dan apa yang baik dan apa yang buruk untuk kesehatan reproduksi Adik Putri ini ya. Kemungkinan konseling ini berjalan sekitar 30 menit. Apakah Adik Putri bersedia? Bersedia Bu Bidan? Oke, baik. Di sini saya mempunyai media konseling yang biasa disebut dengan leaflet atau brosur ya. Hal yang pertama yang harus Adik Putri ketahui adalah kesehatan masa reproduksi remaja itu adalah suatu kondisi sehat dan aman yang menyangkut sistem, fungsi dalam proses reproduksi yang dimiliki oleh seorang remaja. Nah, kemudian organ dan fungsi yang harus Adik Putri ketahui nih pada seorang wanita itu ada 2 macam. Yang pertama ada organ bagian dalam dan yang kedua ada organ bagian luar. Nah, organ bagian dalam bisa dilihat di sini. Organ bagian dalam itu ada yang pertama ada vagina. Nah, di sini gambarnya ini vagina ya. Yang saya tunjuk ini adalah vagina. Kemudian selain vagina ada juga cervix. Nah, cervix itu ada bagian sebelah sini. Nah, ini cervix. Kemudian ada juga uterus. Nah, uterus itu bisa disebut dengan rahim, ya, rahim tempat janin berkembang di sini. Kemudian ada tuba falopi. Nah, tuba falopi ini adalah di sini, ada di kiri dan sebelah kanan rahim. Bentuknya itu seperti ini, ya, sebelah. Kemudian ada juga ovarium atau sel telur. Nah, sel telur ini berada di bagian ini, di bagian tuba falopi, bagian sini. Nah, bisa juga tuba falopi itu bisa disebut dengan tempat atau tempat produksi ovarium atau sel telur. Nah, sel telur itu diproduksi di sini, di tuba falopi. Kemudian selain ada bagian organ dalam, ada juga organ bagian luar. Organ bagian luar itu yang pertama ada mons pubis. Nah, mons pubis ini adalah organ terluar bagian vagina. Nah, organ ini biasanya biasanya ditumbuhi oleh rambut. Kemudian selain mons pubis ada juga labia mayora. Nah, labia mayora itu adalah dinding besar atau bibir besar. Ya, bibir besar ada pada bagian kanan dan kiri, bisa dilihat di sini ya. Kemudian selain labia mayora ada juga labia minora. Nah, labia minora ini adalah dinding atau bibir kecil bagian kiri dan kanan. Nah, kalau mayora itu besar, kalau minora itu bagian yang kecil. Kemudian selain labia mayora dan minora ada juga klitoris. Nah, klitoris ini ada di bagian sini. Nah, biasanya klitoris ini yang biasa kalau kita sedang membersihkan alat reproduksi sering terpegang seperti kacang polong. Nah, itu namanya klitoris ya, Dea. Kemudian selain itu ada juga harus tahu fungsi utama dari organ reproduksi seorang wanita. Nah, fungsinya itu adalah memproduksi sel telur untuk pembuahan. Nah, selain itu organ-organ ini juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin.
Nah, sistem reproduksi wanita itu memproduksi hormon yang dibutuhkan untuk mengontrol siklus menstruasi nih. Nah, hormon ini apabila hormon ini yang kemudian akan memicu perkembangan sel telur ya. Nah, kemudian serta pelepasannya setiap bulan ya. Nah, apabila sel telur ini tidak berhasil dibuahi, maka sel telur ini akan meluruh menjadi darah haid ya. Maka dari itu terjadi menstruasi setiap bulannya. Nah, apabila sel telur ini berhasil dibuahi oleh sel sperma, maka akan terjadi kehamilan. Nah, cara pembuahannya itu seperti apa? Nah, cara pembuahannya itu dengan melakukan hubungan seksual. Seperti itu, Adek. Oh, jadi selama ini kalau saya menstruasi itu disebabkan karena sel telur yang tidak dibuahi ya Bu Bidan? Benar sekali ya, betul sekali. Kemudian hal yang Ade perlu ketahui itu ada cara pemeliharaan organ reproduksi. Ini sangat penting dan perlu diketahui. Yang pertama adalah memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat. Ya, bisa juga dengan berbahan katun ya. Jangan memakai yang berbahan karet, kan ada ya yang berbahan karet itu tidak baik. Hendaknya kita memakai bahan yang menyerap air seperti bahan katun. Kemudian yang kedua adalah pakaian dalam diganti minimal 2 kali sehari untuk menjaga kelembapan area vagina ya. Kemudian yang ketiga, bagi perempuan sesudah buang air kecil hendaknya membersihkan alat kelamin dari arah depan ke belakang. Nah, dari arah depan ke belakang itu seperti ini. Nah, dari depan ke belakang. Kenapa harus dari depan ke belakang? Karena apabila dari belakang ke depan seperti ini, nah kotoran yang ada di anus itu akan berpindah ke vagina. Jadi dapat menyebabkan pertumbuhan bakteri ini di vagina. Jadi itu tidak baik. Jadi hendaknya membersihkan vagina itu atau setelah buang air kecil itu dari depan ke belakang. Nah, setelah membersihkan area vagina dengan menggunakan air bersih, hendaknya kita mengelapnya dengan tisu kering dan bersih. Nah, tisu kering dan bersihnya itu dilapnya jangan dilap terlalu ditekan ya, cukup ditap-tap saja ya, cukup ditap-tap saja untuk mengeringkan area vagina agar kelembapan vagina kita itu terjaga. Kemudian yang keempat, mengganti pembalut sekitar 4 kali dalam sehari agar kelembapan vagina dapat terjaga. Nah, dianjurkan 4 kali dalam sehari. Apabila darah yang dikeluarkan oleh putri itu lebih banyak ya, putri juga bisa 5 jam atau 4 jam sekali mengganti pembalut ya, sesuai dengan banyaknya darah yang dikeluarkan ya. Kemudian di sini ada yang terakhir itu tidak mencuci alat kelamin dengan menggunakan sabun mandi. Kenapa tidak boleh? Karena sabun mandi itu mengandung asam ya. Mengandung asam yang sangat tinggi yang tidak baik untuk vagina kita. Apabila kita mencuci vagina dengan menggunakan sabun cuci, itu dapat menyebabkan kekeringan pada vagina, dapat menyebabkan vagina menjadi kering seperti itu. Oh, jadi selama ini saya salah dong Bu Bidan, karena saya sering sekali kalau setiap kali mencuci kemaluan saya menggunakan sabun mandi. Nah, sekarang kan adik putri kan sudah tahu ya, jadi tidak boleh diulangi kembali ya. Ya Bu Bidan. Oke, baik. Selanjutnya, hal yang perlu adik ketahui adalah masa pubertas pada remaja dan perubahan yang dapat terjadi pada masa pubertas. Bisa dilihat di sini, pubertas itu adalah tahapan ketika anak menjadi lebih dewasa secara seksual yang ditandai dengan perubahan hormonal, perubahan fisik, kemudian maupun perubahan psikologis dan sosialnya. Nah, pada anak perempuan, masa pubertas itu biasanya dilewati pada usia 10 sampai 14 tahun. Nah, tahapan-tahapan pada masa pubertas itu ada 3, deh. Yang pertama adalah pra-pubertas. Pra-pubertas itu bisa disebut dengan masa sebelum pubertas. Yang kedua masa pubertas, dan yang ketiga adalah masa pasca pubertas atau bisa disebut dengan masa setelah pubertas. Nah, masa pra-pubertas itu yaitu periode sekitar 2 tahun sebelum pubertas ketika adik pertama kali mengalami perubahan fisik yang ditandai dengan kematangan seksual seperti mulainya tumbuh payudara. Kemudian yang kedua adalah masa pubertas. Nah, masa pubertas ini merupakan titik pencapaian kematangan seksual yang ditandai dengan keluarnya darah menstruasi untuk yang pertama kalinya.
Itu disebutnya masa pubertas. Nah, masa pasca pubertas ini merupakan periode 1 tahun atau 2 tahun setelah pertama kali mengalami menstruasi dan fungsi reproduksinya terbentuk dengan cukup baik. Nah, pada masa pasca pubertas ini bokong ade akan semakin melebar, kemudian payudara akan semakin membulat ya. Kemudian pada vagina akan tumbuh rambut ya, seperti itu tanda-tandanya. Kemudian di sini perubahan yang dapat terjadi pada wanita yang mengalami pubertas. Perubahannya itu ada 2, ada perubahan fisik, ada perubahan psikologis yang lebih sering kita lihat ya. Yang pertama adalah payudara mulai tumbuh. Untuk perubahan fisik yang pertama yaitu payudara mulai tumbuh. Kemudian yang kedua mulai mendapatkan menstruasi ya. Kemudian yang ketiga muncul rambut di area pubis ya, atau di area vagina. Kemudian pinggul semakin membesar ya. Kemudian perubahan berat badan dan tinggi badan. Kemudian kulit wajah mulai mudah berminyak dan mudah terkena jerawat. Karena pada saat umur atau pada saat pubertas itu hormon kita sedang aktif-aktifnya ya. Jadi minyak yang dikeluarkan pada wajah itu akan lebih banyak, apalagi di sekolah kan ada eskul ini itu ya, sering motor-motoran, sering kepanasan, jadi kulit wajah itu semakin mudah untuk berminyak, jadi mudah untuk terkena jerawat. Biasanya orang di sini itu biasanya nyebutnya, kalau anak seumuran ada berjerawat itu biasanya disebutnya jerawat puber katanya ya. Kemudian ada perubahan psikis. Nah, perubahan psikis ini bisa ditandai dengan yang pertama, perubahan suasana hati atau kemudian atau sering tiba-tiba bete, tiba-tiba kesel seperti itu ya. Kemudian yang kedua, mulai memikirkan hal-hal seksual, sering timbulnya hasrat seksual ya. Kemudian yang ketiga, mulai memperhatikan penampilan dan mulai mengurus badan. Nah, pada usia ini biasanya wanita itu semakin aware terhadap badannya, mulai ingin dihargai, mulai ingin terlihat cantik di mata orang lain, sehingga pada usia ini biasanya mulai dandan ya, mulai menggunakan minyak wangi, mulai memperhatikan tampilannya, hari ini pakai baju apa, warna apa, seperti itu ya. Kemudian yang keempat, mulai menyukai lawan jenis ya, mulai pengen pacaran atau KTM misalkan ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah mudah bergaul dan dengan selera humor yang tinggi ya, seperti itu. Oh, ternyata pubertas itu ada tahapan-tahapannya ya Bu Bidan? Ada, benar sekali adanya. Nah, yang perlu Adik ketahui adalah perilaku seksual yang beresiko. Nah, ini penting sekali untuk edukasi ya. Yang pertama adalah seks tanpa menggunakan alat pengaman seperti kondom. Nah, yang kedua adalah kontak antara mulut dan kelamin tanpa menggunakan pengaman. Itu sangat berbahaya. Kemudian yang ketiga, mulai aktivitas seksual pada usia muda ya. Pada usia muda itu tidak dianjurkan. Kemudian yang keempat, bergonta-ganti pasangan seks itu tidak baik ya, karena kita tidak tahu pasangan kita mempunyai penyakit apa ya, kita tidak tahu. Kemudian yang kelima adalah melakukan seks melalui anal atau anus tanpa pengaman, itu tidak boleh ya. Kemudian yang keenam adalah berhubungan seksual dengan pasangan yang pernah menggunakan narkoba, itu tidak boleh ya. Kemudian yang ketujuh, memiliki atau melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang mempunyai penyakit menular seksual, contohnya itu HIV, itu sangat berbahaya Adek ya. Wah, Bu Bidan serem juga ya. Ya, memang seperti itu. Jadi Adek tidak boleh melakukan atau hindari resiko-resiko atau perlakuan atau yang beresiko yang dapat merugikan tubuh Adek sendiri ya. Iya Bu Bidan, terima kasih ya atas penjelasannya. Saya banyak belajar dan banyak mengetahui hal-hal yang sebelumnya saya tidak sekarang jadi tahu setelah dijelasin Ibu Bidan. Alhamdulillah, apabila seperti itu saya sangat senang sekali ya, Adek bisa memahami apa yang sudah saya jelaskan tadi ya. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada hal yang kurang jelas dari penjelasan saya tadi, atau ada hal-hal lain yang ingin dikonsultasikan kembali? Saya ingin tanya Bu Bidan. Ya, kenapa? Biasanya kalau saya haid itu ketika memakai pembalut sering merasa gatal, terus mencuci
bintik merah-merah itu di area kemaluan saya. Terus terus merek pembalut apa yang bagus untuk menstruasi itu, Bu Bidan? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Kenapa kita sering merasakan gatal-gatal? Itu karena disebabkan kelembapan di area vagina. Nah, karena kalau kita menstruasi itu kan vagina kita sehari-hari basah kan ya, karena keluarnya darah ya. Itu dapat menyebabkan kelembapan pada area vagina yang menyebabkan mudahnya terkena atau mudahnya bakteri untuk tumbuh. Nah, itu disebabkan karena kelembapan. Nah, yang kedua, kenapa bisa bintik-bintik dan merah? Itu karena pada saat kita menggunakan pembalut, kita kan biasanya berjalan, kemudian aktif aktif bergerak. Nah, itu akan muncul gesekan-gesekan antara pembalut dan kulit vagina kita. Nah, dapat menyebabkan lecet. Nah, lecet ini akan menyebabkan rasa sakit yang sakit sekali ya. Nah, kemudian untuk mereknya, nah kita harus memperhatikan yang pertama, kita pilih bahan pembalut yang lembut ya. Pilih bahan pembalut yang lembut dan jangan yang kasar. Kemudian pilih pembalut yang benar-benar menyerap ya. Kemudian yang ketiga, tidak memilih pembalut yang yang menggunakan wangi-wangian. Karena kenapa tidak boleh menggunakan wangi-wangian? Karena apabila pembalut menggunakan wangi-wangian, itu artinya pembalut itu ada alkoholnya, ada kandungan alkoholnya. Nah, pada saat alkohol mengenai area vagina kita, itu tidak baik untuk kesehatan vagina kita. Jadi tidak dianjurkan ya. Nah, maka dari itu, kenapa kita harus rajin mengganti pembalut 4 kali dalam sehari. Nah, apabila konsentrasi darah yang keluarnya itu banyak, maka sesering mungkin putri harus ganti pembalut ya. Apabila putri merasa sudah basah nih, sudah lembab, jadi putri hendaknya mengganti pembalut ya. Minimal 4 atau 5 jam sekali ya ganti pembalutnya. Seperti itu, Putri. Oh, jadi seperti itu ya, Bu Bidan. Ya, Putri, benar sekali seperti itu. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Putri bisa menjelaskan atau menyebutkan kembali poin-poin yang saya sudah jelaskan tadi terkait kesehatan reproduksi pada remaja? Poinnya itu ada pengertian masa reproduksi, organ dalam dan luar wanita, terus fungsinya juga, terus cara pemeliharaan organ reproduksi, terus ada perubahan masa pubertas dan perilaku seksual yang berbahaya atau beresiko, seperti itu. Benar sekali ya. Wah, alhamdulillah sekali nih Putri sudah bisa menyebutkan poin-poin yang sudah saya jelaskan tadi. Itu artinya Putri sudah sedikit memahami apa yang sudah saya jelaskan tadi ya. Saya sangat senang sekali. Saya juga sangat senang Putri tadi aktif bertanya ya. Nah, dengan Putri aktif bertanya, itu artinya Putri sudah mulai terbuka kepada saya ya. Saya juga sebagai tenaga medis senang sekali apabila ada klien yang aktif bertanya, karena kami sebagai tenaga medis bisa tahu nih kebutuhan dan kekurangan adik Putri itu apa ya. Jadi seperti itu. Saya sangat senang sekali. Kemudian ada Putri juga sudah berani datang ke sini. Saya sangat apresiasi sekali ya. Iya, Bu Bidan, terima kasih juga untuk penjelasannya dan arahan dari Ibu Bidan itu sangat bermanfaat sekali bagi saya. Iya, sama-sama. Sudah kewajiban saya sebagai seorang bidan memberikan pelayanan yang terbaik untuk klien atau pasien ya. Terima kasih, terima kasih. Oh iya, Ibu Bidan, terima kasih. Kalau begitu saya pamit pulang dulu ya, Bu Bidan. Ya, silahkan. Terima kasih ya sudah datang ke sini. Oh iya, Dek Putri, apabila ada hal-hal yang ingin dikonsultasikan kembali atau ada hal-hal atau keluhan-keluhan yang terjadi ya, Adik Putri bisa datang kembali ke sini ya. Jangan sukar untuk datang kembali ke sini ya. Baik, Bu Bidan, terima kasih banyak atas sama-sama. waktunya. Saya pamit ya, Bu Bidan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya. Iya. Semoga selamat sampai tujuan. Sama-sama.